Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Amma ba'd. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah pada detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan satu ibadah terpenting bagi hidup kita, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Harapan kita semua adalah semoga puasa yang kita lakukan ini mendapatkan ridhonya dan menjadi jalan menuju ketakwaan kita bersama. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita dalam menaungi hidup di dunia ini menjadi manusia yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Pemirsa AFTV yang saya hormati dan saya sayangi, dalam kesempatan ini perkenankan saya membahas tentang neraka dan surga. Terhindar dari neraka. Surga dan neraka tidak akan kita temukan dalam bahasa Arab. Karena memang kata surga dan kata neraka itu adanya menurut UU Suhardi ada di bahasa Sanskerta. Neraka, naraka yang artinya tempat seburuk-buruk tempat. Surga, swarga artinya derajat harapan, kesempurnaan tanpa kekurangan. Berbicara tentang surga dan neraka ini ada kaitannya tentang keimanan. Percaya atau tidak, maka itu kaitannya dengan neraka dan surga. Berbicara dengan iman, maka kita ingat bahwa pengertian iman itu adalah tasdikun bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Maka iman itu adalah meyakini dalam hati, mengikrarkan dengan lisan kita dan membuktikan dengan amal perbuatan kita. Maka bila kita ingat bahwa di Islam itu ada kita kenal dengan namanya rukun iman. Rukun iman yang pertama itu adalah iman kepada Allah. Kemudian ada kita iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasulnya, iman kepada hari akhir atau kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Maka posisi neraka dan surga ini dipastikan ada pada posisi iman yang kelima, yaitu hari kiamat. Kita ingat bahwa surga dan neraka itu adalah bagian dari rangkaian hidup kita. Maka ketika kita di dunia, itu pasti kita mengenal malaikat raqib dan atid. Selama di dunia, catatan-catatan amal baik buruk kita, itu ada yang mencatat. Kemudian kita juga berkenalan dengan yang namanya malaikat Mikail sebagai malaikat pembagi rizki. Maka pada tahap selanjutnya, kita akan kenal yang namanya idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, yaitu kematian. Maka kematian inilah yang kemudian kita akan kenal dengan namanya malaikat Israel. Setelah malaikat Israel ini, maka kemudian tahap selanjutnya kita akan kenal namanya malaikat Munkar dan Nakir, karena kita akan masuk pada alam barzah.
Alam barzah di mana alam kematian itu kita ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar menanyakan hal-hal keburukan yang kita lakukan ketika di dunia. Malaikat nakir menanyakan hal-hal kebaikan yang kita lakukan di dunia. Yang pada akhirnya nanti setelah kemudian kita ditanya oleh mungkar nakir dan tahap selanjutnya, kita akan kenal yang namanya malaikat Israfil adalah peniup sangkakala. Tiupan yang pertama berarti kita harus kiamat. Tiada suatu apapun yang hidup karena semuanya dihancurkan. Kemudian selang itu kita akan dibangkitkan dengan tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua inilah kita akan dibangkitkan. Dan di situ kita akan menerima catatan-catatan amal kita. Amal baik tentu berbeda dengan amal buruk. Dan itu akan kita terima sebagai konsekuensi hidup kita di dunia. Yang pada akhirnya nanti kita akan dua pilihan. Apakah kita di neraka atau kita di surga. Di neraka kita kenal dengan di situ ada kafir, dipastikan masuk neraka. Adalah orang yang tidak percaya kepada Allah. Maka kemudian kita juga kenal namanya munafik. Orang yang ayatul munafik salasun. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Kita kenal dengan namanya musyrik. Adalah orang yang menyekutukan Allah. Dan kita kenal juga namanya murtad. Adalah orang yang keluar dari agama Islam. Dan tentu penghuni neraka ini adalah orang-orang yang penuh dosa. Dalam Al-Quran ada ayat begini. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah wa ashabul jannah humul faizun. Itu artinya beda. Bukankah berbeda orang di neraka dan hidup orang di surga. Hidup orang di surga adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung itu tentu adalah orang yang akan mendapatkan kenikmatan selanjutnya sebagai bagian dari amal-amal hidup kita, ibadah-ibadah kita yang mendapat ridhonya. Di surga itulah orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang bertakwa. Imtisal awamiri wastinahun nawahi. Adalah orang-orang yang menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Harapan kita yang terakhir adalah semoga apapun yang kita lakukan ini mendapatkan ridhonya dan kita bagian orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bisa menjalankan perintahnya dengan sekuat tenaga dan kita menjauhkan hal-hal yang dilarang sejauh-jauhnya. Tentu dengan patokan-patokan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamalul wujudi bi dzikril ilah wa